Halo teman-teman semuanya, nama saya Ajit. Di sini kita bakal bahas tentang XAMPP atau SAM dan juga dasar dari PHP. Nah, aplikasi SAM ini dibuat oleh Apache Friends. Installernya bisa langsung diunduh dari situs www.apachefriends.org. Nah, isi dari SAM ini antara lain adalah Apache, MySQL, ada PHP, PHPMyAdmin, FileZilla FTF Server, ada Tomcat, ada SAM Control Panel. Jadi ada 7 komponen nih. Nah, komponen-komponen SAM itu Apache itu adalah aplikasi web server defaultnya, terus MariaDB itu adalah sistem manajemen database, terus PHP versi 7.3.4 adalah server side scripting untuk membuat aplikasi berbasis web. Terus ada juga yang namanya PHPMyAdmin, itu adalah tools untuk menggunakan MySQL berbasis web. Terus ada lagi yang namanya OpenSSL, itu adalah implementasi open source dari dua protokol keamanan populer yaitu SSL dan juga TSL. Terus ada yang namanya SAM Control Panel. Nah, ini adalah control panel sederhana untuk mengatur komponen berbeda pada SAM. Nah, ini adalah konfigurasi SAM-nya. Coba kita buka Apache Friends-nya. Kita ke Google Chrome. Apache Friends. Nah, di sini nih. Kita pergi ke sini. Ke Apache Friends. Nah, di sini kita bisa download SAM-nya. Kalau kalian menggunakan Windows, kalian klik tombol ini. Kalau menggunakan Linux, klik tombol ini. Kalau menggunakan Apple MacBook, itu bisa menggunakan ini. Nah, kalau Windows tinggal tekan ini. Nanti ini bakal ke download. Ini dia bakal ke download. Ada sekitar 161 MB kalau kita download. Ini karena saya sudah ngedownload. Kalau kita sudah ngedownload, maka kita tinggal klik aja langsung terus install. Nanti bakal ada installnya seperti biasa saja. Nanti bakal ada di aplikasi kita. Nah, ini nih. Bakal ada SAM Control Panel. Kita buka SAM Control Panel. Kita tunggu. Nih ada SAM juga di sini ya, SAM Control. Nah, seperti ini nih. Kita tinggal menjalankannya, tinggal start nih. Kita mau pakai Apache dan juga MySQL. Ya udah kita start. Kita start. Nah, kalau sudah terstart, maka button di sini berubah jadi stop nih. Dan di sini ada admin. Kalau kita mau pergi ke admin, PHPMyAdmin, ya tinggal klik sana. Sini bakal berjalan. Localhost config before no. Oh, ini nih. Ya, pakai localhost yang ini. Nah, localhost 8 titik. Nih, ke PHPMyAdmin ya. Localhost 880 PHPMyAdmin. Nah, ini nanti kalau kita bakal ngelola si database-nya. Ini udah cara downloadnya sudah saya perlihatkan. Terus installnya gampang saja, tinggal next saja, udah selesai. Terus kita lanjut. Nah, ini nih. Nah, di sini ada konfigurasi SAM-nya, ada default editor, di sini ada default browser, ada auto start pada modul, di sini ada mengubah portnya, bisa di sini untuk konfigurasi control panelnya. Terus nih konfigurasi portnya juga, main portnya 80 di sini, mengganti port bisa di sini. Nah, peletakan source code. Nah, ini yang sangat penting nih. Jadi kita untuk meletakkan file PHP kita itu
nanti di SAM, karena kita sudah install SAM-nya, maka di lokal C kita itu ada folder yang namanya SAM. Terus di dalam folder namanya SAM itu ada folder htdocs. Nah, kita masuk ke folder htdocs dan di sanalah kita bikin folder kita. Di sini nih, saya akan perlihatkan. Kita ke C, terus ke SAM, terus ke htdocs. Nah, baru kita letakkan project kita di sini. Kita bikin folder bisa di sini. Nanti kita tinggal akses di sini. Jadi untuk meletakkan file PHP-nya itu ingat di C. Kalau kita install SAM-nya di C, itu bakal ada di C, terus ada folder namanya SAM, terus ada folder yang namanya htdocs, dan kita bikin folder project kita di dalam htdocs ini. Kita lanjut lagi ke slide-nya. Nah, ini nih. Setelah SAM dijalankan, kemudian aktif web servernya, yakni Apache. Jadi web servernya adalah Apache. Nah, ini adalah skema HTML. Ini browser, terus ke permintaan HTTP sesuai HTML-nya, terus pergi ke web server, terus ditransferkan lagi ke kode HTML. Sudah nih. Kalau kita menggunakan HTML biasa, kita bisa taruh sembarang tuh. Kita bisa taruh di di app, misalkan di flash disk kita, itu bisa kalau HTML. Nah, kalau PHP ini skema PHP itu ada servernya kan. Tadi pakai servernya adalah Apache yang lokal. Nah, makanya kita tempatkan file PHP kita itu di SAM htdocs. Nah, di sanalah letak servernya. Di browser, klien membuka browser, terus meminta permintaan HTTP, terus pergi ke web server. Nah, disinilah script PHP dan mesin PHP bekerja, baru ditransferkan ke kode HTML, dan kode HTML itu dilihat di browser oleh klien. Jadi seperti itu untuk skema dari PHP sendiri. Nah, ini adalah tag dasar dari pemrograman PHP. Tag diperlukan agar browser mengenali file yang akan dieksekusi. File PHP cukup diawali dengan tag kurung buka, terus tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan penutup tanda tanya, terus kurung tutup. Di antaranya kedua tag tersebut berisi statement yang akan dikerjakan. Misal, untuk memunculkan tag, kita bisa menggunakan echo atau echo, tanda petik, saya sedang belajar pemrograman PHP, tanda petik, terus titik koma. Nah, seperti ini, sangat mudah. Nah, ini cara penulisan sintaks PHP menggunakan metode full text untuk direkomendasikan ya, paling direkomendasikan. Jadi cara penulisan open text PHP yang pertama adalah menggunakan metode full text. Penulisan open text PHP pada metode ini diawali dengan tanda tanya PHP dan diakhiri dengan juga tanda tanya. Nah, ini adalah script PHP berkedudukan sebagai tag dalam bahasa HTML. Kode PHP diawali dengan kurung buka tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya kurung tutup. Adapun kode berikut ada contoh kode PHP yang berada di dalam kode HTML. Nah, ini di dalam HTML itu di bagian body kita bisa menambahkan script PHP di dalamnya. Nih. Ini kita coba. Kita pergi ke Visual Studio Code. Close dulu yang tidak kita perlukan. Nah, gini kita file, new file, terus di sini kita file save as dulu. Di sini kita taruh di C, terus pergi ke folder SAM, terus pergi ke folder htdocs. Nah, kita bikin folder baru nih, baru belajar
php. Sudah ada. Sudah ada folder yang sama. Taruh di sini aja nih. Taruh di baru belajar PHP. Di sini kita tambahkan kita source code-nya itu .php. Baru saja .php. Simpan. Nah, di sini kita tulis script tadi. HTML. Terus ada bagian head. Terus di bagian head kita tambahkan title. Di title misalkan contoh. Terus di sini body. Terus di dalam sini selamat belajar PHP. Kita kasih enter. Nah, habis itu di sini nih kita tambahkan tanda tanya PHP. Terus kita enter. Nah, di sini kita tulis print app. Terus ini tanggal sekarang. $S. Terus ini date. D, F, dan juga Y. Jangan lupa titik koma. Terus kita tutup script PHP-nya. Nah, kita simpan. Ini sudah kita simpan. Terus kita jalankan. Menjalankannya di sini baru belajar PHP. Kita tuliskan nama folder kita. Terus baru saja .php. Terus nama file yang kita bikin tadi. Kita tekan enter. Nah, ini muncul. Selamat belajar PHP tanggal sekarang 4 November 2021. Nah, jadi script PHP ini berjalan nih. Jadi pastikan kalian letaknya ingat di sum, terus htdoc, terus kalau mau bikin folder belajar PHP, di sini kalian tulis baru .php. Nah, ini sudah baru saja .php tadi, makanya saya panggil di sini localhost 880 baru belajar PHP baru saja .php, maka muncul script yang kita tulis tadi. Sangat mudah bukan? Sekarang kita lanjut lagi ke slide-nya. Nah, ini cara penulisan sintaks PHP yang kedua. Penulisan open text PHP menggunakan SGM style. Penulisan open text PHP menggunakan style ini diawali dengan tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya juga. Lebih singkat karena tanpa mencantumkan kata PHP. Cuman kadang ada beberapa yang nggak bisa. Jadi sangat direkomendasikan itu menuliskan tanda tanya PHP yang di awal seperti ini. Yang ini kadang ada yang bisa, ada juga yang enggak. Coba kita kembali ke tadi nih. Kita hapus file PHP-nya. Apakah bisa muncul? Nah, nggak bisa muncul nih. Kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, tapi yang di sini nggak bisa nih. Jadi harus ditambahkan PHP. Nah, baru muncul teksnya.
seperti itu. Nah, ini adalah PHP, itu adalah case sensitive. Ini contohnya adalah warna, variabel warna itu. Misal kita coba yang ini nih. Kita coba membuktikan bahwa PHP itu adalah case yang sensitif. Di sini kita coba bikin kita delete aja yang ini. Sini delete, kita menggunakan variabel warna. Terus warna ini kita isi dengan merah. Kita isi teksnya dengan merah. Terus di sini eho. Terus di sini rumahku. Terus titik. Terus dolar. Dolar warna titik di sini kita tambahkan biar untuk enter. Nah, di sini misal kita panggil lagi. Ini kita tulis 3. Kita contohkan 3. Misal di sini adalah darahku. Di sini mobilku. Nah, warna ini kita harus sama di sini nih. Menulisnya warna. Nah, kalau warna ini kita isi dengan warna teksnya sama, cuman yang satu pakai huruf kecil, yang satu pakai huruf besar, atau ini huruf besar, ini huruf besar. Nah, kita lihat apakah muncul, padahal sama-sama warna nih ketika dibaca. Tapi apakah muncul? Nah, yang muncul adalah rumahku rumahku merah. Nah, merah di sini saja yang muncul karena ini sama persis. Tulisannya warna terus pakai huruf kecil juga sama. Jadi dia memanggil si merah ini ke sini. Cuman yang ini dia huruf besar walaupun sama-sama warna ketika penyebutannya. Tapi sini menggunakan huruf besar, maka ini tidak dimunculkannya. Berarti salah, variabelnya nggak ada. Variabel warna yang huruf besar ini nggak ada. Apalagi warna yang R-nya huruf besar, A-nya huruf besar, yang lainnya kecil, ini nggak ada. Jadi pastikan ketika kalian di sini menggunakan huruf besar di awal atau semuanya menggunakan huruf kecil, itu juga ketika kalian panggil itu juga menggunakan huruf kecil. Begitu. Jadi ini adalah case yang sensitif. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, di sini cara membuka file PHP, cari folder instalasi SAM, masuk ke folder htdocs, SAM htdocs, terus cara membuka file PHP itu buat folder baru dalam folder htdocs, terus buat file baru dengan cara klik kanan, pilih new, pilih tag dokumen, ganti format file dengan PHP. Nah, terus ini cara membuka file PHP, buka file tersebut menggunakan Sublime Text atau juga Visual Studio Code, buatlah program PHP seperti ini misalkan. Nah, caranya bisa dengan localhost, terus nama foldernya, terus nama filenya. Save file tersebut lalu buka kembali tersebut menggunakan browser atau buka browser terlebih dahulu, lalu ketikkan URL localhost /digitalen/junior-webprogrammer.php, maka akan kebuat seperti itu. Bisa juga ini, kalau saya menggunakan port, jadi saya tulis juga localhost 80 seperti ini.
Nah, ini sudah cara membuka file PHP sudah. Nah, dia bakal muncul seperti ini nih. Selamat datang, jangan lupa bahagia. Nah, ini membuat form PHP. Nah, kita coba bikin form PHP yang mana ada pengecekan nih. Pengecekan .php di file yang berbeda. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Hasil ketika tidak ada inputan pada komponen edit, dia seperti ini. Hasil ketika nama diinputkan pada komponen edit, dia seperti ini. Kita bakal coba. Kita pergi ke Visual Studio Code kita. Di sini kita file, terus new file. Nah, di sini kita tulis HTML. Ini belum simpan file, save as dulu. Terus di sini kita tulis form latihan. Ingat, extension filenya adalah .php. Simpan. HTML. Ini sudah, terus kita ke head. Di head kita tambahkan title. Terus membuat form validasi. Ini sudah. Ini saja nih. Sekarang kita bikin body. Terus kita tambahkan H1. Membuat form validasi. Dengan PHP. Terus kita tambahkan PR. Terus tambahkan strip seperti ini. Ini sudah. Terus di sini kita masukkan file PHP-nya. Ingat tanda tanya PHP. Tutup. Nah, seperti ini. If kita menggunakan if. Iset dollar get, terus di sini kurung siku nama. Jadi ini kita menggunakan fungsi get. Nanti bakal saya bahas tentang get dan juga post, method get dan juga post. Ini kita tulis aja dulu buat ngelihat eksekusinya. If dollar get, siku, terus nama. Kosong. Terus
di sini H4 dengan style kita pakai CSS yang inline. Sini color kita pakai red, terus tutup. Nama belum dimasuk, nama belum dimasukkan. Terus di sini kita pakai tanda perintah ya. Terus baru kita tutup di sini dengan H4 slash. Terus kita lanjut lagi ke sini. Kita dekat kita if. Terus kita eksekusi yang ini H4 sini, terus kita di ini kita jangan lupa titik koma. Jangan lupa titik koma. Terus H4 di sini masukkan nama Anda. Ini kita tutup H4-nya. Di sini kita tambahkan from action check.php, terus metodenya itu adalah post. Nah, di sini kita menggunakan metode post. Kita tulis dulu, nanti bakal saya jelaskan kenapa kita di sini menggunakan metode post, kenapa menggunakan metode get, dan apa perbedaannya nanti kita bakal bahas. Table, terus di sini nah, di sini terjadi kesalahan. Oh, kita lupa. Ini file PHP-nya cuma sampai di sini. Nah, ini udah bisa. Jadi penutupnya ada di sini. Ini sini kita menunjukkan table terus di sini tr, enter, terus di sini td, nama, terus di sini td, di sini input, terus type-nya itu text, terus di sini name-nya itu nama, terus di sini kita tutupkan td. Nah, ini sudah, terus kita panggil lagi td, terus di sini input, terus type-nya itu
itu submit, terus value-nya itu cek. Kita tutup di sini. Sudah. Ini form kita tutup. Ini kita majukan ke sini. Kita simpan. Di sini kita sudah membuat form latihan .php. Sekarang kita bikin check.php-nya. File, new file. Di sini kita file, kita save as. Sini kita bikin check.php. Kita simpan. Nah, di sini kita isi untuk pengecekan PHP-nya. Terus di sini $PHP sini dolar nama $post terus kurung siku nama terus titik koma, jangan lupa. Terus di sini kita tambahkan if jika dolar nama sama dengan kosong, maka header itu location-nya form latihan .php. Terus di sini kita tambahkan tanda tanya, nama sama dengan kosong, titik koma. Simpan. Di sini kita tambahkan if-nya tadi jika nama header, terus di sini kita tambahkan else-nya. Else titik koma di sini kurung kerawal. Nah, kita munculkan echo nama Anda adalah titik. Sini kita munculkan dolar nama titik koma, terus kita simpan. Nah, kita coba eksekusi yang ini. Form latihan.php. Nah, ini membuat form validasi dengan PHP. Misalkan kita isikan kosong, kita cek format latihan kosong, kita isi nama. Oh, ini belum ke transfer ke sana. Masih ada yang salah nih. Ini di sini location form latihan.php nama kosong. Di sini dia nggak eksekusi check.php. Oh, yang di sini nih kita lupa menambahkan underscore di bawah sini. Kita reload lagi, kita cek. Ini dia belum berpindah ke halaman selanjutnya. Kita lihat. Nah, di sini nih ada yang salah nih. Kita di sini harus menggunakan underscore. Ini underscore-nya kelebihan cuma satu. Jadi $_get. Terus di sini itu
$_false. Nanti kita bakal bahas tentang perbedaan get dan juga false. Ini kita simpan. Terus kita kembali ke sini. Kita misalkan kita isi nama kita. Nama saya isi, terus saya cek. Nah, nama Anda adalah Ejitafar sesuai yang saya inputkan. Terus misalkan saya kosongkan. Terus saya cek. Nah, nama belum dimasukkan. Nama kosong di sini ketulis. Ini adalah penggunaan post dan get. Nah, sekarang kita bakal tentang penggunaan post dan get karena codingnya sudah berjalan. Nah, di awal untuk mengecek apakah namanya itu adalah kosong, di sini saya menggunakan metodenya get. Nih, get nama. Jika namanya kosong, terus di sini kan jika namanya kosong, maka dia memunculkan echo nama style, color red, nama belum dimasukkan. Nih, memunculkan teks yang ini. Nah, teks yang itu dicek juga di nama kosong. Ketika nama kosong di sini bakal ke input nih di sini. Dan ini ketika kita reload, dia tetap ada di sini. Dia tersimpan. Nah, kalau yang ini kita cek. Nah, berbeda dengan yang ini, di sini tidak ada pemberitahunya, dia langsung pindah ke check.php, nama Anda adalah Ejitafar. Untuk lebih jelasnya kita ke slide dulu. Nah, ini nih. Kapan menggunakan metode post dan juga get. Jadi di awal untuk mengecek namanya kosong itu saya menggunakan get. Ketika namanya ada itu saya menggunakan post. Nah, metode get jangan gunakan get bila kita ingin membuat form untuk data yang sensitif atau mempunyai variasi, misal username, password, karena akan tampil di URL. Nah, kita lihat di sini. Nih. Ketika kita isikan kosong yang di sini, misalkan kita reload dulu. Kita hapus ini nih. Nah, ini nih. Kita isikan tidak kita isi apa-apa nih, kosong. Kita cek, maka bakal kelihatan nih di sini nih di URL nama kosong. Nah, itu sangat berbahaya ketika kalau username dan juga password kita menggunakan get tadi. Ini saya contohkan get ketika namanya kosong. Terus sebaiknya gunakan get untuk data dengan informasi yang umum seperti nama, email, atau yang lainnya umum kan. Terus gunakan metode get untuk data yang relatif kecil. Karena jika datanya banyak, misalkan si URL ini punya batas. Nih yang di sini kalau kita inputan misalkan alamat, terus nama, terus biodata orang tua, terus pendidikan dan segala macamnya, dia bakal panjang di sini nih, panjang, dan ini ada batasnya. Lupa saya berapa batasnya, jadi ketika terlalu panjang kita nggak bisa menggunakan get. Nah, berbeda dengan menggunakan post. Jadi gunakan metode post untuk jenis informasi data pribadi, misal username dan juga password, karena lebih aman dibandingkan metode get dan data tidak akan ditampilkan di URL. Kita cek. Nih. Ketika kosong ini kan datanya ada di URL. Tapi ketika kita isi nama, kita cek ini menggunakan metode post. Nih, menggunakan metode post. Di sini nih, post. Nah, maka dicek. Di sini tidak ada URL nama kitanya tadi. Jadi aman, tidak kelihatan di URL. Yang kelihatan di sini nih, nama Anda adalah Ejitafar di sini. Tidak terlihat di URL. Nah, kalau kelihatan di URL itu yang berbahaya nanti kalau username dan password kita ketahuan. Jadi kalau username dan password usahakan menggunakan post. Menggunakan get ketika datanya kecil saja. Nah, menggunakan post itu untuk data yang relatif besar. Misalnya inputannya banyak, itu
disarankan banget menggunakan post, metode post. Nah, ini tadi ada contoh penggunaan metode get untuk mengecek namanya apakah kosong. Terus kalau ada, maka kita pakai action check.php di sini menggunakan metode post. Kita ambil namanya tadi, terus echo nama Anda adalah di sini kita munculkan. Sangat mudah bukan? Terus kita lanjut lagi nih. Nah, mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Nah, materi pembelajarannya itu menggunakan tipe data dan kontrol program. Tipe data yang sesuai standar ditentukan, sintak program yang dikuasai digunakan sesuai standar, struktur kontrol program yang dikuasai digunakan sesuai standar. Terus membuat program sederhana, program baca tulis untuk memasukkan data dari keyboard dan menampilkan ke layar monitor termasuk variasinya sesuai standar masukan atau keluaran yang telah dibuat. Struktur kontrol percabangan dan pengulangan dalam membuat program yang telah digunakan. Nah, ini membuat program menggunakan prosedur dan fungsi. Program dengan menggunakan prosedur dibuat sesuai aturan. Penulisan program dengan menggunakan fungsi dibuat sesuai aturan penulisan program. Program dengan menggunakan prosedur dan fungsi secara bersamaan dibuat sesuai aturan penulisan program. Keterangan untuk setiap prosedur dan fungsi telah diberikan. Nah, di sini nanti kita bakal masuk ke menggunakan tipe data dan juga kontrol program di video selanjutnya.